Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Kapolres Kota Banjar, Bapak Wakapolres serta seluruh jajaran Polres Banjar yang saya hormati, Ibu Camat Kecamatan Purwoharjo yang saya hormati, juga yang saya hormati rekan-rekan kepala desa, BPD Desa Raharja yang dimuliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan Jumat Curhat, karena ini sudah menjadi program dari Bapak Kapolri. Kegiatan ini satu hal yang perlu kita apresiasi, bahwa untuk mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat, paling jitu sebetulnya terjun langsung ke masyarakat. Situasi Kamtibmas memang di Banjar ini dirasakan cukup aman. Masalah situasi Kamtibmas kalau diserahkan kepada polisi saja itu pun akan sulit dan itu memerlukan tenaga yang cukup besar, sehingga kita mengharapkan bantuan dan dukungan dari semua pihak. Jadi kegiatan Jumat Curhat ini juga sebagai satu sarana silaturahmi buat kita, biar kita bisa saling mengenal, kita bisa saling mengetahui kira-kira apa yang menjadi kendala di wilayah masing-masing. Kita sangat berharap bahwa apa yang sudah terjadi itulah yang perlu kita waspadai, itu yang perlu kita evaluasi, sehingga bagaimana upaya-upaya kita. Satu sisi memang ini bukan menjadi tugas Bapak dan Ibu terkait dengan Kamtibmas, tugas secara langsung. Tetapi manakala situasi Kamtibmas ini berubah secara drastis, tetap Bapak dan Ibu akan berpengaruh juga bagaimana situasi di wilayahnya. Mungkin saya nanti minta tanggapan dari wilayah masing-masing seperti apa di wilayahnya. Kalau ada perlu disampaikan, mangga silakan. Ataupun kalau di luar dari apa yang sudah kami sampaikan. Karena prinsipnya kita ingin mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari Bapak dan Ibu sekalian, dengan harapan bahwa informasi ini bisa kita tindak lanjuti. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Semoga ini menjadi satu keberkahan khususnya bagi Pak Kapolres dan semua jajaran Polres Kota Banjar. Dan dengan kegiatan silaturahim ini juga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolres ini mudah-mudahan juga menjadi ajang silaturahim yang betul-betul di mana mungkin kami selaku pelaku pemerintahan dengan pihak kepolisian ini salah satu langkah preventif dalam menjalankan program pemerintahan supaya jangan terjadi kasus-kasus yang tidak diharapkan atau penyalahgunaan anggaran yang sudah dilakukan ataupun hal-hal yang tidak diharapkan. Di Jumat Curhat mudah-mudahan menjadi Jumat berkah bagi kami semua. Merasa senang sekali kehadiran Bapak dari kepolisian, karena mungkin kalau kami perhatikan baru sekarang kan ada pertemuan langsung dengan kepala desa, dikumpulkan langsung oleh pimpinan Bapak Kapolres. Mudah-mudahan ini menjadi suatu terobosan yang sangat baik, yang bermanfaat, karena inilah yang kami harapkan, Pak. Selanjutnya untuk segi wilayahan Kamtibmas untuk Kecamatan Purwoharjo sendiri yang terdiri dari 2 desa, 2 kelurahan yang paling minim, paling mungil ya. Hanya 2 desa, 2 kelurahan, Raharja, Mekartarja, kelurahannya Harapan Indah dan Purwoharjo. Tadi sudah Bapak sampaikan juga betul Pak, alhamdulillah berkasih nanti juga dengan pihak kepolisian kami merasa aman, nyaman, tidak terlalu banyak tingkat kriminalitas yang terjadi. Tentunya berkat kerjasama dari semuanya sinergi, alhamdulillah tidak ada hal-hal yang fatal yang kami rasakan ataupun tidak ada tindakan-tindakan yang berujung kepada tindak hukum. Semuanya jika ada permasalahan bisa secara keluargaan dikedepankan, tapi sekarang restoratif justice yang dikedepankan untuk penyelesaian permasalahan. Banjar punya moto Banjar Berseri, Bapak Kapolres, bersih pemerintahannya, sejahtera masyarakatnya, asri lingkungannya. Kecamatan Purwoharjo juga punya moto
Purwaharja bersinergi dengan berbagai lintas sektor termasuk kepolisian tentunya, santun dalam pelayanannya, harmonis masyarakatnya, dan jawara kecamatannya. Moto bersahaja ini tentunya tidak akan terwujud jika tidak ada sinergi, tidak mungkin terwujud jika tidak adanya kerjasama. Tentunya dengan adanya bapak-bapak dari kepolisian, TNI, Polri, dan unsur-unsur lain yang ada di wilayah Kecamatan Purwaharja, mudah-mudahan itu bisa terwujud. Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih Pak, kehadiran polisi tidak di mata kami tidak hanya sebatas tindak kriminal untuk menyelesaikan permasalahan tindak kriminal saja, tapi yang kami lihat kepolisian dan dari berbagai sektor masuk gitu Pak. Vaksin masuk, bansos masuk, kegiatan-kegiatan dengan pendidikan masuk, acara apapun masuk, imunisasi masuk. Kalau Pak Kapolsek bilang, Kapolsek ini siap mau jadi kepala puskesmas juga bisa. Saking luar biasanya pihak kepolisian hadir tidak hanya di acara-acara resmi saja, dekat, melekat dengan masyarakat yang kami rasakan seperti itu. Bahkan di kebencanaan pun sangat-sangat membantu sekali. Kadang kami suka malu juga, kepala wilayahnya belum malah kepayunan ke Pak Kapolres gitu ya. Saking gerak cepat, quick responnya pihak kepolisian, saking pedulinya dengan sosialnya masyarakat, kami sangat apresiasi sekali karena betul yang Bapak sampaikan, kepolisian sebagai sahabat masyarakat mungkin ya Pak ya, dan bisa terbukti dengan kehadiran bapak-bapak dari kepolisian, dirasakan manfaatnya, dirasakan kehadirannya, eksistensinya di pemasyarakatan. Namun mungkin Pak yang ada sedikit mungkin masukan di kami di setiap desa dan kelurahan ada yang namanya FKPM ya, Forum Komunikasi Polisi Masyarakat. Nah, keberadaan FKPM ini kadang diberdayakan, tapi kadang juga mungkin kurang diberdayakan. Kalau dari segi legalitasnya mungkin sudah ada semua, tinggal pemberdayaannya. Karena dengan adanya Jumat Curhat ini bisa dihadirkan peran-peran FKPM di dalamnya agar FKPM yang dulu pernah dibentuk bisa eksis lagi, sehingga bisa membantu tugas-tugas juga dari kepolisian. Dan selanjutnya Pak, menghadapi tahun baru mungkin juga sama-sama mudah-mudahan malam pergantian tahun baru yang mungkin tingkat-tingkat kerawanannya ada di titik-titik tertentu, kita sama-sama untuk melakukan antisipasi sehingga pelaksanaan ataupun kegiatan-kegiatan di masyarakat yang banyak sekali, mungkin banyak hiburan-hiburan dan lain sebagainya di malam pergantian tahun baru, mohon kerjasamanya untuk kita sama-sama mengamankan, menjaga kondusivitas untuk pelaksanaan ataupun kegiatan di perayaan malam tahun baru tersebut. Bahkan saya merasa sangat terhibur Pak, di alun-alun sekarang ramai ya Pak Kapolres luar biasa. Biasanya sepi-sepi aja yang jaga di pos itu ngundutan gitu Pak, ngantuk-ngantuk. Sekarang mah wah tiap malam ramai gitu. Cuma saya belum sempat mainnya kalau alun Pak Kapolsek. Belum sempat main alun, cuma pas lewat wah luar biasa ramai sekali. Itu betul-betul menghidupkan suasana di Kota Banjar yang haus hiburan, yang sepi. Dan sekarang tahun baru mudah-mudahan lebih ramai lagi dengan inovasi dari beliau, juga mengangkat kehidupan dari pelaku-pelaku ekonomi usaha yang ada di sekitar alun-alun dan sekitarnya. Dan juga yang tidak kalah penting Pak, mungkin undang-undang KUHP ini Pak yang baru lahir, kami butuh sosialisasi, kami butuh pemahaman khususnya dari pihak pemerintahan desa yang paling bawah, karena tadi Bapak sampaikan kadang pelanggaran itu karena kita tidak tahu. Nah, karena ketidaktahuan ini kita harus sering-sering baca juga mungkin, bahkan kadang kalau baca mah gampang lupa gitu ya Pak ya. Kami mohon juga mungkin ke depan ada sosialisasi ataupun ada di Jumat Curhat juga menjadi salah satu ajang untuk memberikan sosialisasi terhadap aturan-aturan terbaru yang ada di kepolisian, sehingga kita juga bisa menularkan informasi tersebut kepada masyarakat. Mungkin itu Pak, hal-hal
tambahan yang dapat kami sampaikan, sekali lagi terima kasih. Jumat Curhat ini menjadi salah satu ajang sebagai pemberian informasi dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas, sebagai salah satu aspirasi juga. Semoga sangat bermanfaat dan kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Kalau saya biasa berpantun, Pak, boleh saya berpantun untuk Pak Kapolres? Ke Bandung beli 2 kursi. Cakep. Belinya di toko Pak Maman. Cakep. Mari kita bersama-sama bersinergi bersama Pak Polisi. Cakep. Masyarakat aman, insya Allah negara aman. Ini masukan yang cukup positif sekali. Kalau memang sudah ada, sudah berdiri dan di desa-desa sudah ada, berdayakan. Karena itu juga lah nanti yang akan dikedepankan untuk membantu para Babin Kamtipmas yang ada di lapangan. Saya pikir KPM itu udah nggak ada, Bu. Masih berjalan, masih berjalan statis. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya kita memberikan informasi, sosialisasi, tidak ada salahnya mereka pun diikutkan. Tujuannya apa? Kalau kemitraan polisi dan masyarakat, minimal masyarakat itu sebelum nyampe kepada Babin Kamtipmas akan masuk dulu ke FKPM itu maksudnya, sehingga informasi-informasi harus lebih cepat juga nyampe kepada mereka. Kaitan dengan kegiatan di alun-alun, memang saya sangat berharap sekali bahwa perekonomian kita bisa tumbuh, khususnya untuk pedagang yang di alun-alun. Kemudian bagaimana cara menarik orang untuk datang, karena menarik orang untuk datang ke pos itu susah. Ngapain ke pos ya? Gitu. Apalagi kalau udah ada kaitan dengan kepolisian tuh bisa dibilang ada inilah malas kan, kan gitu. Sehingga salah satu upayanya apa? Ya udah kita ada emosi. Bahkan ke depan mungkin setelah lewat dari tahun 2022 ini, dari Polres akan berencana apakah nanti 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali kita akan melaksanakan kegiatan live musik di alun-alun, dan harapan bahwa terbangun suasana bagaimana orang datang bisa menikmati suasana alun-alun Kota Banjar, tapi secara lainnya bahwa secara tidak langsungnya pedagang-pedagang di sana juga akan bergairah kembali. Kita ingin bahwa apa yang sudah ada di masing-masing desa itu bisa untuk dikenalkan di sana. Siapa yang mau mengenalkan kalau bukan kita-kita? Kan gitu. Itulah salah satu bentuk bahwa kita negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Dengan cara apa ya? Kita mengenalkan. Kemudian terkait dengan KUHP yang baru, Pak Satreskrim, silakan dibuatkan bahan-bahannya apa yang sebetulnya menjadi polemik terkait dengan KUHP yang baru itu, karena tetap itu harus disosialisasikan. 1 tahun setelah diundangkan itu masyarakat dianggap sudah tahu, kan begitu ya. Terima kasih Bu Camat masukannya. Maka kalau ada dari yang lain, saya memaklumi bahwa setiap pengaduan apapun itu pasti harus direspon ya, harus ditindaklanjuti. Yang saya sesalkan, mohon izin Pak Kapolres, ini pun saya sampaikan ke inspektorat. Nanti Bu, kalau memang ada pengaduan lagi, sampaikan laporan saya terima, gitu. Alangkah baiknya diklarifikasi dulu ke pemerintah setempat. Karena setiap laporan yang ada, mereka tidak pernah klarifikasi dulu ke kami, sehingga si laporan si permasalahan ini kan terkadang langsung dimuat di media sosial Pak Kapolres ya, hadirannya juga. Dan kalau boleh saya mengatakan, Babin Kamtipmas ini mungkin paling ganteng di antara sekian tahun. Selesai saja Pak Kapolres, terima kasih. Assalamualaikum. baik, terima kasih Pak Kades. Jadi kita di Polres sebetulnya sudah menerapkan apa yang disampaikan oleh Bapak terkait dengan laporan kemarin adalah rumah sakit Bakti Usada Asih Usada. Rumah sakit Asih Usada itu dilaporkan ada penyimpangan.
Nah, kita di Polres tetap sesuai dengan prosedur saja. Laporan masyarakat itu sekarang apa aja dibuat, apalagi kalau nggak masuk itu masuk di media sosial, masuk sana masuk sini, pokoknya semau-maunya aja. Tetapi itu perlu diklarifikasi. Tetapi kita pun jangan khawatir juga, kita masih punya perlindungan hukum juga. Perlindungan hukum di sisi mananya? Kalau berita yang disampaikan tidak benar, laporan yang disampaikan tidak benar, kita bisa mengadukan juga bahwa ada perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Itu masalah hukumnya. Jadi Bapak jangan khawatir juga, apapun oke kita hadapi, tapi pada saat mereka ternyata laporannya salah, salah itu yang digunakan oleh kita. Biar apa? Biar mereka pun berpikir bahwa jangan semaunya mereka melaporkan. Saya rasa demikian. Sekali lagi Bapak dan Ibu, terima kasih atas kumpul bersamanya ini. Mudah-mudahan sedikit informasi yang kita berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah kita selalu dalam lindungan dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.